Di sini saya akan mereview produk yang akan saya pasarkan sesuai dengan makalah yang saya buat dan saya presentasikan di depan teman-teman dan Bapak Rizky. Di sini saya membuat tempura udang yang berbahan dasar udang. Kenapa saya membuat tempura udang? Karena memang untuk bahan dasar udangnya sendiri ini di sini sangat mudah didapatkan karena saya tinggal memang di kawasan yang memang ruang lingkupnya budidaya udang terbesar di Asia gitu. Makanya saya di sini membuat tempura udang dan juga untuk penyajian dan pemasarannya itu sangat mudah karena memang masyarakat Indonesia saat ini mulai mengandrungi frozen food ini karena memang yang pertama praktis juga untuk mengonsumsinya, tinggal kita nggak repot-repot lagi untuk mengolahnya, kita tinggal untuk menggoreng atau memang beberapa produk lagi yang memang bisa dimasak langsung, digoreng atau dikukus gitu. Di sini untuk pembuatannya sendiri tidak sulit, sangat mudah, yaitu yang pertama mungkin kita bicara untuk bahan-bahannya terlebih dahulu. Untuk bahan-bahan tempura ini yaitu dengan yang pertama pastinya udang, karena memang berbahan dasar udang, jadi untuk pembuatan ini yang penting kita punya udang, kita bisa membuat tempura udang ini. Yang pertama udang, terus kita gunakan tepung panir atau tepung roti. Yang selanjutnya itu tepung terigu, tepung maizena. Untuk bumbunya kita bisa menggunakan bawang putih, merica, garam, kaldu jamur, jeruk nipis sedikit untuk menghilangkan sedikit rasa amis pada udangnya gitu. Jadi kita juga menggunakan telur. Telur ini digunakan untuk nantinya untuk untuk melengketkan tepung rotinya ini. Untuk langkah-langkahnya sangat mudah, untuk pembuatannya sangat bukan membutuhkan skill khusus atau memang orang-orang tertentu yang bisa membuat. Kita semua kalau memang uh, kondisi saat ini kita semua bisa membuat tempura udang ini asalkan memang kita punya udangnya gitu. Dan bahan-bahan sudah disiapkan, kita bisa membuat semua gitu. Nah, yang pertama langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita kupas udangnya, dan jangan lupa yang terpenting adalah kita buang kotoran. Di udang ini memang yang pertama selain di kepala, di punggung kepalanya itu memang ada kotoran, dan selanjutnya itu ada di bagian punggung. Punggung belakang itu yang memang ada garis hitam, itu adalah kotoran juga, itu adalah usus udang. Jadi itu sistem pencernaan udang juga ada di situ ususnya, jadi kita tarik itu bisa kita bersihkan juga. Terus setelah itu udang ini yang sudah dibersihkan kita lumuri dengan garam, bawang putih, perasan jeruk nipis ini selama 10 menit, gunanya untuk menghilangkan amis dari udang ini. Terus selanjutnya sembari menunggu kita bisa menyiapkan untuk balutan si tempura udang ini, yaitu dengan tepung terigu, tepung maizena ini gunanya untuk mengentalkan adonan atau memang agar lebih kental, bisa menempel si tepung rotinya ini tadi. Garam, merica, kaldu jamur atau memang kaldu ayam yang memang ada seadanya. Kalau memang kita ada kaldu jamur ya kita pakai kaldu jamur, kaldu udang ya kaldu udang, kaldu ayam ya kaldu ayam. Nah, setelah itu yang memang udangnya sudah kita rendam dengan bumbu dan perasan jeruk nipis tadi, kita tiriskan. Setelah itu kita lumuri udang dengan tepung adonan yang kita buat tadi secara merata, lalu celupkan di telur. Telur ini gunanya untuk mempererat atau memang agar tepung rotinya ini bisa menempel di udangnya. Setelah itu kita masukkan ke tepung panir, kita tekan-tekan sampai memang tepung panirnya ini benar-benar menempel di udangnya. Terus selanjutnya kita diamkan, memang kalau memang kita mau langsung masukkan kulkas juga bisa, dipendingin, atau memang langsung kita olah, langsung kita goreng juga bisa. Setelah itu kalau memang sudah jadi seperti ini, langsung bisa kita goreng dan kita nikmati dengan memang kalau memang sesuai selera bisa menggunakan saus, kecap atau mayones gitu, atau dibuat salad-salad seperti itu juga bisa. Ini adalah jadi itulah review produk yang memang akan saya pasarkan. Setelah itu ini adalah kemasan yang memang akan saya pasarkan. Jadi seperti ini, kondisi memang frozen food, kondisi mentah, nanti jadi tinggal digoreng
untuk harganya segini 13.000, untuk modal kita bisa presentasikan untuk keuntungannya bisa 50% dari modal, jadi keuntungannya juga 50%. Mungkin ini saja yang bisa saya review. Terima kasih. Manfaat mata kuliah kewirausahaan bagi dunia pekerjaan. Pastinya seorang kewirausahaan memiliki pemikiran yang terbuka, kecerdasan dalam menganalisis suatu hal. Selanjutnya, beliau juga diharapkan orang-orang yang bekerja pada kewirausahaan bisa menerapkan di dalam pekerjaannya. Tidak hanya di pekerjaan, bahkan di lingkungan sekitar, sebisa mungkin harus memiliki dampak ke arah positif akan hal tersebut. Bahkan jika nantinya merasa sudah memiliki kecukupan keuangan atau skill, mereka yang bekerja juga bisa memulai merintis usaha dengan berbekal ilmu kewirausahaan yang sudah didapatkan. Dari sinilah satu kebaikan yang secara perlahan menyalur ke orang lain, menjadi beribu-ribu kebaikan atas segala pelajaran yang telah kita dapat. Jikalau nanti setelah orang tersebut tidak lagi bekerja di perusahaan itu lagi, setidaknya ia juga mampu menyalurkan ilmu yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lainnya. Mungkin kalau ditanya apa sih kewirausahaan yang memang berpeluang di wilayah atau di sekitar tempat tinggal, saya mungkin menjawab karena saya tinggal di suatu lingkungan perusahaan atau PT yang bergerak di bidang budidaya udang dan olahan udang, yaitu di Bratasena, Kecamatan Denteladas, Kabupaten Tulang Bawang. Mungkin nanti rekan-rekan yang memang ingin tahu lebih detailnya di mana itu perusahaan Bratasena yang bergerak di bidang udang, bisa dicek di Google atau memang di YouTube, karena memang perusahaan ini bisa dikatakan adalah perusahaan terbesar di Asia yang memang bergerak penyuplai udang di negara-negara tetangga. Dan di sini juga mulai berkembang. Selain di perusahaan, memang kan kalau untuk perusahaan mereka bergerak di memang berbagai negara, cuman di sini sudah mulai bergerak juga home industry yang memang itu nanti untuk penyuplai di suatu kota-kota tetangga atau memang di luar kota gitu. Frozen food ini bergerak sangat cepat karena memang kebutuhan untuk untuk selera makan masyarakat sekarang lebih dipermudahkan gitu, karena memang kondisi masyarakat sekarang males ribet, bahasanya males ribet, ya udah kita beli aja yang memang olahan-olahan yang memang siap makan atau siap santap, seperti memang nanti tinggal dipanaskan, tinggal digoreng, tinggal ya lebih praktis daripada memang kita mengolah dari awal. Banyak untuk produk-produk udang yang memang diolah di sini, yaitu ada nugget, ebi fry, cornet, tekwan udang, cireng udang, empek-empek udang, pokoknya banyak memang olahan-olahan yang memang terbuat dari udang. Bahkan sekarang kita sedang bergerak di daerah sini, bergerak seperti untuk memproduksi terasi udang, karena memang orang Indonesia pecinta sambal, dan ya untuk lumayan untuk penjualan, untuk pemasaran terasi itu lebih mudah karena memang Indonesia pecinta sambal seperti itu. Dan untuk pemasarannya cukup mudah karena memang yaitu peminat untuk sekarang, untuk peminat untuk makanan frozen food itu di Indonesia bahkan sudah mulai memperkenalkan frozen food ini begitu. Jadi kalau ditanya apa sih potensi yang memang sangat berpotensi di wilayah tempat tinggal sekitar, yaitu adalah produk olahan udang atau frozen food. Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh wirausahawan dalam menghadapi selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu pentingnya periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda. Hal yang perlu Anda pastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis Anda. Likuiditas ini adalah sejumlah dana atau aset liquid yang dapat dengan cepat Anda gunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek, termasuk untuk keperluan dalam keadaan darurat. Anda harus memastikan seberapa besar likuiditas
yang Anda miliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat menghidupi bisnis Anda. Yang berikutnya yaitu periksa status aset dan utang. Dalam kondisi seperti ini, Anda pasti akan mengukur kemampuan usaha pada mampu bertahan dalam kondisi sulit seperti ini. Oleh karena itu, buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah utang Anda. Kemudian, kurangi jumlah aset dengan jumlah utang Anda. Dengan demikian, Anda dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha Anda. Perlu diingat bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program Reskruitas Pinjaman untuk membantu meringankan dampak wabah COVID-19 terhadap bisnis Anda. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikan. Yang berikutnya, Anda juga perlu memikirkan rencana bisnis baru. Anda harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin menjadi pada bisnis Anda. Setelah Anda dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha Anda, buatlah bisnis plan baru yang membuat strategi pemasaran, strategi distribusi, strategi pemodalan, dan pola pengeluarannya. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan kemampuan usaha Anda untuk bertahan dalam kondisi keuangan sulit. Anda dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. Yang paling penting berikutnya yaitu catat pola pengeluarannya. Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Pandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasinya. Dan yang terakhir yaitu lakukan manajemen resikonya. Guna untuk merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat resiko bisnis, pertama, Anda harus menganalisa resiko apa yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Adapun beberapa strategi manajemen resiko antara lain, yaitu untuk menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh resiko, menghindari resiko, mengurangi potensi resiko, dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan resiko dan kerugian yang mungkin timbul pada pihak kedua.